Setelah saya bayarin tuh anak yatim, saya bilang, ya sudah dek, nanti kamu nggak usah bayaran lagi, kakak yang bayarin. Insya Allah. Saya pulang. Saya pulang waktu itu saya sudah berubah jadi tukang fotokopi. Kerja di Uda Yasril, bantuin fotokopi. Saya sujud, saya bilang sama Allah begini, ya Allah, udah saya bayarin tuh anak yatim satu. Dan kau tahu, saya mau ditagih nih bulan depan. Katanya sih kalau saya nggak bayar, saya dipenjarain. Sekarang tinggal engkau deh. Kalau tuh anak yatim mau saya bayarin lagi bulan depan, tolong supaya saya bisa bayar bulan depan. Tapi kalau sampai saya nggak bisa bayar, saya dipenjarain, berarti tuh anak yatim nggak kebayar. Silahkan kau pilih ya Allah. Yang mana nih? Iya, saya mau begitu doanya. Kemudian saya bangun, saya lipat sejadah, kerja aja lagi udah, biasa aja lagi. Dapat nih, kira-kira sebulan, alhamdulillah ibu, ada kebesaran Allah. Ada waktu buat saya sebulan lagi. Sesuai dengan janji saya bahwa sebulan lagi kalau misalkan lolos saya bayarin. Kemudian saya sujud lagi, saya bilang ya Allah mau saya tambahin nih yatimnya satu nih, barangkali ini kekuatannya kurang. Saya datang lagi tuh ke sekolah. Ya maaf ya mak, ini kita ceritain nih. Saya datang ke sekolah, saya bilang sama kepala sekolah, saya nyari anak yatim lagi satu. Rupanya kemarin kagak mempan nih satu mah, udah dua kali. Seukuran kantong saya saat itu, kantong saya kan saat itu 7.000 sehari. 5.000 sehari, 10.000 sehari. Kalau orang yang penghasilannya 10.000 sehari, sedekah 30.000, itu gede banget. Tapi kalau ente pada gajinya 3-4 juta, sedekahnya sebulan 30, nah ini yang bakalan dikepruk sama Allah. Nah, saya datang ke sekolah itu. Saya minta lagi anak yatim satu. Kali ini saya bilang, saya nggak butuh yang pinter, saya nggak butuh yang cerdas, saya nggak butuh yang gimana-gimana. Saya butuh anak yatim yang paling miskin, gitu saya bilang. Apa kata kepala sekolahnya? Ada nih Pak Yusuf. Bapaknya baru meninggal dunia dan orang kayaknya miskin benar. Rumahnya masih tanah, kabarnya atapnya juga masih bumbungan bambu. Ya nggak apa-apa, itu aja deh. Didatangin nih satu nih, anak perempuan nih. Anak perempuan namanya Maimunah, kelas 3 SMP. Di perjalanan dari kelas menuju ke kantor kepala sekolah nggodain saya. Apa kata kepala sekolah? Pak Yusuf, ini anak biar miskin tapi cakepnya mantap Pak Yusuf. Masya Allah dah, mendingan jadiin bini aja. Saya ngomel tuh sama kepala sekolah. Ngomong jangan sembarangan. Nanti dikata kita ngetek-ngetek anak orang buat jadi bini lagi. Enggak, saya mah lagi butuh pertolongan Allah. Saya butuh pertolongan Allah. Datang nih anaknya nih. Begitu datang saya lihat, subhanallah emang bener cakep juga. Masya Allah. Ya dah, mudah-mudahan dah. Saya kasih tau sama dia, Dek, nanti bulan depan kakak yang bayar ya. Bilangin sama emak, kakak yang bayar. Di kemudian hari, malah anak itulah yang kemudian dihadiahkan sama Allah jadi istri saya. Beneran jadi istri saya. Kagak pakai nunggu dia selesai kelas 3 SMP. Saya kawinin aja udah. Alhamdulillah. Daripada ntar diambil orang lain ya kan. Wah, itu orangnya ada tuh. Ini saya bawa tuh orangnya beneran. Nah, episode berikutnya, episode beliau nemenin saya. Nemenin. Kalau saya bangun duluan, saya bangunin dia. Kalau dia bangun duluan, dia bangunin saya. Kita janjian sholat duha, kita janjian sholat maghrib berjamaah. Kita baca Yasin, baca apa aja. Subhanallah. Dan emang nih, ini akan bikin enteng ibu dan bapak semua pemirsa di tanah air. Kalau ibu dan bapak punya pasangan yang sama-sama mengerti bahwa solusi itu ada di tangan Allah. Tapi kalau bapak dan ibu nggak mengerti solusi di tangan Allah, yang terjadi adalah gali lubang, bukan gali lubang tutup empang. Bener. Kenapa? Nih kita punya tagihan nih, berapa? 1 juta. Tiba-tiba kita kemudian minjem sama orang, pakai bunga. Minjem 1 juta, dapatnya 800, dipotong sama dia 200. Nah kita ngembaliinnya tiap bulan 200. Coba, nggak kelar-kelar. Udah, pokoknya tabahin aja. Mau diomelin kayak gimana, terima. Mau dipenjarain kayak gimana, terima. Emang udah nasib, kita nggak bayar, udah apain. Pernah dengar nggak istilah pasang badan? Pasang badan udah. Sebab tidak menyelesaikan masalah kita minjam sama rentenir, kita minjam lagi. Enggak masalah. Saya belajar banyak tuh begitu. Yang benar kita pasang badan aja udah. Udah Pak, saya emang nggak. Insya Allah kalau kita datang dengan ketulusan niat, kita datang dengan nawaitu yang bersih karena Allah, kita bakalan bayar. Enggak juga terjadi itu. Kenapa kita ditangkap, dipenjarain? Karena kita lari Pak. Kalau kita lari kan memang di Uber. Filosofi ombak nih.
Ada ombak nih, kita lari kena juga nih, cang. Gitu. Tapi kalau ada ombak, kita malah berdiri nantangin nih ombak, kita malah di atas ombak tuh. Begitu ombak nih kita tunggangin nih ombak. Begitu. Bantulah pemirsa yang pada punya piutang, bantu orang yang punya utang itu dengan nasihat Anda. Jangan suruh dia bersedekah, insyaallah. Matematika sedekahnya begitu, ya. Katakanlah 100 juta. Ibu dan bapak sedekah 10 juta. Kalau tidak ada 10 juta, pakai barang-barang yang nilainya 10 juta. Kalau tidak ada juga, ngincer aja, jangan dari 10, ngincernya dari 1 juta. Kok 1 juta Ustaz? Iya, 1 juta buat ngelangkah kepada 10 juta. Ingat, begitu dapat 10 juta, kita sedekahin lagi supaya dapat yang 100. Kalau nggak ada yang 1 juta gimana? 100 ribu. 100 ribu ini bukan langsung ngetek ke 100 juta, tapi 100 ribu buat ke 10 juta. Apa ingat? Buat ke 1 juta. Kalau 1 juta dapat, ingat, sedekahin lagi. Kita masih main game nih, masih main catur. Langkahnya baru 1 langkah. Sedekahin, dapat 1 juta. Begitu 1 juta kita sedekahin, dapat 10 juta. 10 juta kita sedekahin, dapat 100 juta. Selesai. Nah, perjalanan dari 100 ribu ke 1 juta, dari 1 juta ke 10 juta, 10 juta ke 100 juta, emang mengharu biru, Pak. Ini bukan perjalanan yang ringan. Tapi kalau kita bersama Allah, Allah senantiasa akan kasih kita kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita sempurnain hari Rabu besok dengan matematika sedekah jilid 2 di urusannya utang. Belum kelar nih. Habis ini gue diomelin sama yang pada punya utang nih. Ente ngajarin orang kagak bayar utang ya, tuh kan gue disalahin. Makanya gue bilang tunggu besok Rabu. Rabu besok kita terusin. Pemirsa pantang TPI terus. Insyaallah. Mudah-mudahan besok Allah kasih kita umur panjang. Amin. Ya, sehat, kita bisa ketemu lagi. Insyaallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah Masjid An-Nida yang dicintai Allah. Alhamdulillah kajian yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur luar biasa sekali. Bagi kita mungkin yang terlilit masalah hutang, segala sesuatu menjadi nggak mungkin, tapi di mata Allah itu menjadi mungkin. Artinya selesaikan masalah kita dengan mengadu dan kembali kepada Allah. Hanya Allah lah satu zat yang bisa menyelesaikan segala macam masalah termasuk hutang kita. Mudah-mudahan insya Allah kajian ini tetap berlanjut. Rabu besok jam 4:30 sampai 5:30 pagi kita akan lanjutkan kembali hitung-hitungan sedekah. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan atas izin Allah kita bisa mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami Ustaz Yusuf Mansur dan kru nikmat sedekah mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah kita jumpa lagi besok, dan bagi pemirsa jangan tinggalkan tempat dulu. Setelah ini ada acara Lintas Pagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.